Apakah medsos adalah malaikat pendidik anak kita atau setan yang sedang mencuri masa depan? Mari kita temukan bersama di Cahaya Bagi Negeri. Penggunaan media sosial dalam dunia pendidikan semakin bertambah. Menurut Badan Pusat Statistik, siswa yang masih di umur sekolah dasar yang menggunakan media sosial meningkat menjadi 35,7% pada tahun 2020 dari yang hanya 16,64% pada 2018. Ini adalah peningkatan 100% dalam waktu hanya 2 tahun. Dan di tahun 2024 ini sudah menjadi berapa persen? Banyak orang tua percaya media sosial menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri. Media sosial harus dipakai untuk berbagi informasi atau mengatur tugas-tugas sekolah. Menurutnya, media sosial mendorong anak-anak kita menjadi lebih kreatif dan menjalin hubungan pertemanan yang lebih luas. Tetapi apakah benar demikian? Banyak kasus bagaimana anak-anak yang tenggelam dalam penggunaan media sosial, termasuk game online, mengalami perubahan perilaku, kurang memiliki kepekaan sosial, atau prestasi sekolah menurun. Laporan firma research.data.ai dalam penelitian State of Mobile 2023 menyebutkan bahwa durasi screen time orang Indonesia itu rata-rata 5,7 jam per hari. Artinya apa? Artinya hampir setengah dari hari anak-anak kita dihabiskan bersama gadget. Generasi Z menjadi kelompok tertinggi secara durasi online. Usia minimum di platform manapun tidak menghentikan anak-anak untuk terus menggunakan media sosial. Dr. Vivek Murthy, pejabat tinggi kesehatan Amerika Serikat, memberikan warning, peringatan bahwa ada resiko media sosial bagi kaum muda. Media sosial bisa jadi ancaman bagi kesehatan mental anak-anak dan remaja. Nah, ini satu hal yang perlu dibahas. Bagaimana menemukan sinergi, keseimbangan dalam penggunaan media sosial untuk anak-anak kita, keluarga. Dan sesaat lagi kita akan bersama berbincang-bincang dengan seseorang, yaitu Damon Hakim, pembina Yayasan Tanam Benih, Advertising Social Media Expert, Tech Startup Practitioner. Beliau juga seorang ayah dari 3 anak. Shalom Pak Damon. Shalom Pak Adi. Thanks for coming on. Senang sekali. Ini saya sebagai seorang ayah juga dari 2 anak ya. Ini sosial media ini sebenarnya nih setan atau malaikat? Itu dulu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaannya berat sekali ya. Ya, Setan tapi atau malaikat pilihannya. iya, tapi pilihannya nggak ada yang C ya, Pak Adi. kita hadapi nih Pak sebagai ayah, ini bingung juga kan gitu. Iya, iya. First of all, thank you for inviting teman-teman. Iya. Mungkin saya sebelum jawab setan atau malaikat, kita mundur sedikit ya Pak, zoom Iya. out sedikit gitu. Ya, sebenarnya any tools, mau alat atau channel atau media apapun gitu ya, mulai dari api sampai zaman di awal ditemukannya api sampai pisau gitu ya. Iya. Selalu kan ada, kita bisa pakai itu sebagai setan atau bisa pakai sebagai malaikat gitu, kalau menurut saya gitu. Jadi nggak bisa cuma lihat di satu sisinya aja gitu. Oh. Apakah kita bisa bilang bahwa 100% ini jelek atau 100% itu bagus? I don't think that's fair gitu ya, for both sides, dua-duanya gitu. Jadi itu depends on dong berarti? Betul, tergantung yang pakai, tergantung yang regulate, tergantung yang manage gitu Pak, kalau menurut saya. Tapi bagaimana jika tergantung akhirnya malah ketergantungan sekarang?
Iya, nah itu sama seperti yang tadi saya bilang kan ya. Jadi alat itu kan bisa dipakai dengan baik atau justru alatnya yang memperalat gitu kan. Nah ini yang menurut saya perlu dibahasnya justru di sana gitu. Jadi kalau kita tadi saya dengar kan yang Pak Andi ada sempat mention gitu ya, ada kenaikan jumlah Iya, penggunanya di anak SD itu dan ngeri seterusnya sekali gitu. ya. Iya. Nah ini sebetulnya mungkin kita mesti berangkatnya dari sini kali Pak Andi. Kalau saya boleh ajak kita diskusi gitu ya. Kenapa memang? Kenapa mereka seperti itu kalau tadi bilang ada ketergantungan gitu ya. Kenapa kita pakai sosial media? Sebetulnya kan itu Pak yang jadi the bigger question gitu. Ya, based on saya punya research pribadi dengan diskusi dengan beberapa teman-teman, sebetulnya a lot of times term ini nggak cuma ke anak-anak ya, termasuk orang dewasa itu akhirnya pick up kita angkat kita punya handphone dan akhirnya scrolling itu karena kita berusaha untuk mencari sebuah distraction gitu. Tapi akarnya kan sebetulnya ada sebuah apa emotional regulation gitu. Ada satu kita mau meregulasi sebuah emosi. Emosi apa? Kita mungkin lagi bored, kita mungkin lagi lonely, kita mungkin lagi butuh relasi, kita lagi butuh love misalnya atau affection karena kita tidak bisa mendapatkan itu atau kurang mendapatkan itu atau saat kita lagi mau dan belum ada, yang paling dalam tanda petik instant gratification adalah saya pick up my phone, kemudian saya buka cari distraction gitu. Untuk keep me away dari regulating my own emotion gitu. In this case di dalam keluarga, kalau memang itu ternyata nggak keluar, nggak dapat, ya tentunya dia akan cari dari luar gitu. Gitu Pak Andi. Dan juga sekarang anak-anak paling gampang diberikan handphone, satu supaya lebih diam, nggak terlalu banyak mengganggu orang tuanya. Yang kedua juga sebagai satu identitas diri gitu. Bagaimana menurut pandangan Pak Daman mengenai hal ini? Jadi anak dikasih handphone itu menunjukkan bahwa orang tuanya itu sukses. Makin Ya, mereknya bagus, makin menunjukkan bahwa eksisnya itu nyata gitu loh. Menurut Anda bagaimana nih? ya ada orang tua yang seperti itu gitu ya. Sekali lagi saya ya kita kita semua believe gitu ya. Everybody is a sinner, we just did differently gitu ya. Jadi saya nggak bisa judge parents yang seperti itu juga gitu ya. Mungkin mereka juga nggak punya knowledge-nya, belum pernah dikasih tahu. That's why kenapa kita bahas ini hari ini gitu ya. Iya, jadi Tapi mudah-mudahan iya apa namanya tidak ada lagi orang tua yang menjadikan anak-anak sebagai alat representatif kesuksesan para orang tua gitu, dan salah satunya adalah dengan memberikan gadget yang paling mahal dan paling canggih gitu. Apalagi di situ dibiarkan mereka explore di sosmed, atau lebih baik nggak usah kasih sosmed aja apa gimana Pak ya? ya sosial media itu memang sebetulnya tidak disarankan Hmm, untuk anak-anak yang di bawah umur 18 tahun ya. oke. Kita tahu ya anak laki itu kan prefrontal cortexnya, jadi bagian otak yang memang mampu untuk discern atau tahu benar dan salah itu secara biologis ini kita nggak usah even ngomongin spiritual dan mental dulu ya. Hmm. Tapi secara biologis anak laki itu prefrontal cortex bagian depan itu baru tumbuh setelah umur 24 sampai 26 gitu. Nah, kalau can you imagine dia bisa lihat any source of information dari manapun dari seluruh dunia dari siapapun yang nggak difilter itu tanpa ada kemampuan dalam tanda petik biologisnya gitu Pak untuk Iya ya. filternya gitu ya. Of course nggak ada surprise ya kalau dia tiba-tiba punya problem ini dan problem itu gitu. That's why recommendednya sebenarnya below 18 you have no nggak ada urusannya gitu mestinya ya masuk ke media sosial. So as a father with three sons, apa yang Anda lakukan dengan hal seperti ini? Tapi kan anak-anak kita juga harus punya digital skill dong. Ya Ya, tapi betul. juga jangan sampai mereka memiliki problem attitude karena banyak orang tua yang tidak memiliki info seperti ini dan akhirnya jadi korban manipulasi di sosial media. Menurut Anda bagaimana? What should we do? Ya saya balik ke yang tadi. Saya balik ke yang tadi Pak Andi. Peran keluarga, peran ayah, peran ibu di sini kan justru yang paling penting ya. Gitu. Ketika kita punya relasi yang baik dan pada saat mereka butuh compassion, pada saat mereka fulfilled secara emotion, mereka jadi lebih reduce kemungkinan untuk butuh yang tadi ya distraction untuk saya bisa dapat dalam tanda petik virtual affection gitu ya lewat lebih banyak komen, lebih banyak love. Saya butuh untuk apa dapatkan validation dari luar dan sebagainya itu akan jadi lebih reduce kalau memang kita create sebuah suasana di rumah yang memang mereka bisa merasa dipenuhi kebutuhan itu. Nah kita kan nggak bisa create isolation di sekitar anak kita juga dan I don't think Iya, God wants us to do that juga gitu. We're supposed to latih mereka justru kan di dalam dunia yang mereka eventually akan hidupnya juga seperti itu gitu. ya Dan tidak aplikasi, bisa dipungkirin, social betul. media is part of our lifestyle sekarang. Oke.
Jadi aplikasinya bagaimana tuh secara aplikatifnya? Apa yang Ya, Anda ketika lakukan? kita, ya, I think kemarin saya baru aja ada satu diskusi di sebuah conference di sini Hmm, gitu ya. Sebetulnya kan kita sebagai orang tua kan selalu bilang kita kerja untuk anak gitu ya. hmm, Siapa prioritas nomor satu apa anak gitu. Tapi kan sebenarnya itu semua bisa jadi lip service gitu ya. How do you prove? Proof-nya adalah sebetulnya cuma dua. Yang satu, where does your money go and where does your time go? Gitu kan. hmm. Satu, seberapa banyak kita spend untuk itu, dan kedua seberapa banyak waktu kita spend di situ. Nah, untuk anak kita mungkin uangnya iya, tapi untuk waktunya seperti apa gitu. Nah, a lot of times tadi Pak Adi sendiri bilang gitu ya, digantikanlah waktu itu dengan, wah gue juga udah capek nih, gue juga nggak ada waktu nih, gue lagi sibuk untuk cari uang nih dan sebagainya. Akhirnya digantikanlah itu dengan gadget. Nah, tentunya makin dia attach seperti di gadget itu atau di sosial media itu gitu. So apa yang bisa dilakukan sebetulnya ujung-ujungnya, our children itu kan spell love itu bukan LOVE. Our children spell love itu TIME. Waktu yang kita spend dengan anak-anak kita is our expression of love gitu. Ketika ada di rumah, kita use our ears gak untuk actually listen to what they have to say, their Iya, days, oke. what they have, what is going on di dalam hati mereka dan seterusnya gitu. Apa kita cuma kerjaannya orang tua itu jadi kayak mandor gitu, cuma ngecekin PR udah selesai belum, lu di sekolah gimana gitu, Atau advisor ya, ngasih nasihat atau terus, nasihat advisor gitu. terus ya. Tapi Exactly. nggak mau Nah, jadi good listener ya. exactly, nggak ada affection, dia nggak fulfill secara emotional, dan obviously as a human being yang memang secara makhluk kita memang didesain perlu itu, dia akan tetap cari gitu. And the easiest one sekarang untuk cari ya paling gampang ada di sosial media gitu. Nah, as a human being kita tetap cari dan ternyata pencariannya semakin mudah karena pertumbuhan AI semakin nyata, semuanya semakin dimudahkan. Akhirnya kita bisa Correct. lihat kebenaran demi kebenaran tuh udah makin samar nih. Apa yang harus dilakukan nih Pak Damon sebagai orang tua untuk menengahi ini, untuk bisa membalancing ini gitu loh. Ya, saya pikir kita kayak di semua dalam tanda petik dalam semua organisasi gitu ya. Mm-mm. Ini kan organisasinya keluarga gitu. Iya. Itu kan start dari ayahnya atau dari kepala keluarganya gitu ya. Sebetulnya kalau kita bilang anak-anak jangan pakai gadget dong, jangan pakai sosial media dong. Lah kita sendiri bagaimana? Di depan anak kita seperti apa gitu. Kalau tiap kali anak kita lihat kita lagi di handphone lagi scrolling dan dia bisa dengerin TikTok, YouTube Shorts terus pada saat mesti ada waktu dengan mereka, ya what do you expect gitu. The culture di dalam keluarga itu udah terbentuk gitu. So I think the first easy step adalah don't start with your kids, start with ourselves gitu. Kita sendiri seperti apa gitu. Ya saya sendiri itu punya my own time untuk di set gitu ya. Saya ada kalendernya gitu. Kalau saya memang mau cek sosial media, bukan randomly saya bisa angkat my phone gitu. Tapi saya memang set a certain time karena kebetulan pekerjaan saya ada hubungan dengan itu gitu. Tapi sisanya ya I try to stay away from it. Dan eventually ketika saya ngomong sama anak saya, tentunya saya nggak jadi hipokrit gitu, yang bilang, oh lu nggak boleh tapi gue boleh gitu. Just because I'm your father gitu. Saya pikir itu yang paling sederhana. Yang Betul. kedua yang tadi saya bilang Pak Andi, ya build your relationship with your kids gitu. Mentor saya Pak Rizal Badudu, Pak Christian Kartawijaya, itu semua orang-orang yang memang invest their time dengan anak-anaknya gitu. Invest waktu kita untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak karena saya selalu percaya children see, children do ya. Jadi kita juga jadi Correct. kunci juga berarti ya. Apalagi Betul. dengan media sosial supaya nggak jadi momok dan masalah yang menghancurkan masa depan mereka. Jadi kira-kira langkah preventifnya apa nih yang pertama? Di orang tuanya dulu apa di anak-anaknya dulu sekarang? Saya believe parenting itu is not about the children ya, Pak Andi. Ya. Jadi saya pernah tulis di satu tempat, saya really believe Tuhan itu kirimkan anak-anak kita dengan their different characters and personalities. Satu keluarga dan yang lain itu didesain untuk membuat kita grow, kita as in parents ya, grow menjadi a better person yang mereka bisa hidup bersama gitu. Jadi ya tentunya startnya dari orang tuanya gitu. We need to grow to become a better person they are raised with gitu. Bukan ya kita perbaikin anaknya kita nggak usah ngapa-ngapain gitu. Ya, tapi lebih ke membentuk diri kita sendiri. Dan eventually saya pikir secara almost naturally, secara otomatis anak-anak kita pun akan dapat pengaruhnya gitu. Karena the best influence is not through your words and your mouth gitu. The best influence is through your life day to Oke, day. the best school is your life. Tapi kan kita balik lagi ya, iklim kita ini kan sosial kulturnya nih komunal. Jadi nggak cuma sekedar parents sama anak-anak mereka, ada juga
mungkin kakek neneknya dan om tantenya yang tinggal satu rumah. Katakanlah orang tuanya sudah melakukan apa yang Anda lakukan. Tapi uncle-nya, auntie-nya ternyata tidak melakukan itu. Apakah itu juga berpengaruh juga kepada anak-anak kita atau sebenarnya hanya terhubung dengan orang tua mereka? Absolutely. Semua orang yang ya kan ada pepatah kata it takes a village to raise a kid gitu ya. Jadi semua yang terlibat di dalam raising anak-anak kita itu pasti ada pengaruhnya gitu. Nah tergantung berarti sekarang siapa yang paling berpengaruh. Ya ibaratnya kayak apa ya, elemen yang mana yang punya nuclear effect gitu. Ya mungkin secara quantity nggak sebesar itu tapi efeknya jauh lebih besar misalnya. Dan kedua ada konsensus ketika you are in a household, misalnya in my household, itu terlepas dari dia posisinya grandma, grandpa, kita mesti punya aligned values. Value-nya align nggak gitu. Kalau value-nya nggak align ya anak juga bingung gitu ya. Apalagi anak-anak yang masih belum punya tadi discernment gitu ya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Akhirnya pusing. Betul ya, karena juga ribet juga ya orang tuanya mendidik dengan benar tapi grandma-grandpanya ya maklumlah karena sudah nggak ada hiburan lagi. Jadi artinya di dalam sebuah keluarga harus ada kesepakatan juga saling mensupport ya ketika nilai-nilai benar itu kita terapkan. Ada 1 menit untuk closing your power statement Pak Doman, silakan. Ya buat saya sosial media ataupun media apapun ya teman-teman yang kita sambil nonton gitu, kita sama-sama sebagai parents tahu efeknya gitu ya. Tapi by the end of the day menurut saya kalau sosial media udah beres pasti ada pengaruh yang lain gitu ya. So it all comes back ke pada saat kita lagi berkeluarga gitu, what are we practicing in our household gitu. Ya saya mau balik ke the Bible has said by the end of the day it's all about love gitu. Nah how do we practice love in our family itu sebenarnya affecting a lot of things termasuk ke habit anak-anak kita, influence yang diterima dan difilter oleh anak-anak kita dan sebagainya gitu. We can close one door, misalnya media sosial ada some parents misalnya dia bentuknya ya udah gua secara tegas intinya gua nggak kasih ini nggak kasih itu. Yes ada certain age yang memang jadi limit, tapi ketika dari dalam anak itu sendiri belum diberesin, you're only trying untuk tutupin hole yang akhirnya nanti kebuka dari tempat yang lain gitu. Ya, so I think the one thing yang mesti dilakukan adalah the relationship with the kids. Saatnya rekonsiliasi setiap hubungan supaya terjadi komunikasi yang sehat. Jadi media sosial nggak jadi masalah lagi. Pak Damon, semoga lain waktu masih ada kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih untuk waktunya. Salam untuk anak-anak semuanya dan rekan-rekan di tempat Anda membina. Thank you Pak Andi. Yeah. Apakah media sosial sudah berada dalam genggaman anak-anak Anda? Jadi rupanya sosial media adalah ya setan juga bisa dan malaikat juga bisa dalam waktu bersamaan. Itulah dunia kita di mana seringkali ancaman bahaya itu bersembunyi dalam kemasan yang cantik. Kini anak-anak Anda memiliki sumber pengetahuan dan informasi yang seringkali bersaing dengan suara orang tua dan mentor. Titik awalnya adalah dari kita. Bagaimana kita memahami bahwa anak kita adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain. Dari situlah setiap orang tua sekarang harus belajar untuk mengatur rumah tangga dengan baik dan benar. Mungkin perlu menetapkan media plan bagi keluarga Anda. Sehingga ada waktunya screen time. Ada waktunya melepas semua gadget ketika berkumpul bersama. Sebagai contoh. Karena kalau orang tua tidak memuridkan anaknya, maka dengan senang hati dunia akan melakukannya. Bagaimana jika seorang kehilangan segalanya yang diandalkan di dalam hidupnya dalam waktu yang bersamaan? Mari kita saksikan kisah Viento berikut ini. Saya mengalami stres dalam usaha saya yang mulai anjlok, ambruk dan kelihatannya sudah menuju kebangkrutan. Saya kecewa, saya marah dengan keadaan saya marah dengan diri saya sendiri, saya marah dengan Tuhan. Dalam titik terendah saya depresi begitu kuat. Saya teringat bahwa teman saya bernama Regi waktu itu menawarkan tentang Tuhannya, yaitu Yesus gitu. Nah singkat cerita,
saya dalam kemarahan itu ya, di situ saya menghujat Tuhan dengan segala perkataan yang kotor. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kalau memang dia bisa menolong saya dan lain sebagainya, tunjukin dong gitu. 3 hari setelah saya menghujat Tuhan Yesus itu, kok tiba-tiba di bagian dubur saya kok ada yang aneh gitu. Saya mengalami kok sakit gitu. Itu awal permulaan yang saya alami. Dan saya berpikir paling juga ntar sembuh gitu. Tapi kok lama-lama makin sakit, pendarahan keluar, penyakit ini makin parah, makin besar. Ya dalam tempo sehari 2 hari itu langsung penurunan badan saya itu drastis. Rasanya ini kayak mau mati. Saya cobalah ke dokter dulu. Akhirnya dari situ saya tahu, oh ini ambeien, ini wasir. Dia udah stadium 4, dibilang seperti itu. Ini harus ke operasi. Aduh, kok bikin saya tuh tambah hopeless, tambah down, dan saya cuma punya pilihan telepon Regi waktu itu. Akhirnya saya coba hubungin dia, terus saya bilang, malam hari ini juga kamu datang ke tempat saya sakit. Saya cuma minta satu hal, saya bilang itu, doakan saya hari itu. Dan dia datang hampir jam 12 malam. Setelah dia masuk ke pintu kamar saya, dia kaget ngelihat saya dalam kondisi yang terkapar gitu ya. Saya lihat dia udah terbaring, terus tapi kan saya lihat lagi di tempat ubin itu sudah ada darah ya, karena kan dari ini. Wah, saya bilang ini nggak boleh, harus diberesin. Nah singkat cerita, dia kayak ngerawat saya terlebih dahulu, baru dia baru masuk dalam sebuah doa. Saya memilih merawat dan berdoa, nggak mau banyak omong, karena biarkan dia merasakan kasih Tuhan. Ya dari situ dia mengenalkan Yesus, dia mendoakan, dia ngajari saya baca firman, dan di situ saya diajarin namanya penyembahan di dalam kamar itu. Karena saya punya rema, karena dicuekin, ditelantarin itu nggak enak. Bagi saya bilang sama Tuhan, kalau saya nanti ada yang seperti ini, saya akan tolong. Di minggu kedepannya baru saya paksakan diri saya untuk namanya ke gereja. Maaf yang penyakit saya yang ambeien yang keluar dari dubur saya itu, yang membuat saya tuh nggak betah, nggak tahan dan lain sebagainya dalam pendarahan itu, tiba-tiba gembalanya bilang katanya, saudara Timo boleh maju ke depan. Nah, di situ dalam kondisi saya yang tertatih-tatih, saya dipegang sama Regi, dituntun maju ke depan. Waktu itu saya berlutut di mimbar itu, saya ditumpang tanganin dengan pendeta tersebut. Detik demi detik itu saya mulai merasa kok badan saya mulai mengalami perubahan. Maaf yang di dubur saya mulai mengempes lama-lama gitu. Dan setelah didoakan kayaknya hati saya plong, ngelihat dia juga perubahan secara spirit itu berbeda ya. Dia jadi mengalami bahwa Yesus itu tabib segala tabib gitu ya. Jadi waktu dia didoakan, dia bilang dia sembuh. Saya senang bahwa Yesus itu bekerja dalam hidupnya. Nah dari situ setelah saya pulang, saya belajar tentang Tuhan. Dan setelah saya terima Yesus, saya setahun belajar tentang Alkitab dan saya dibaptis di tahun 2012. Dan hal yang saya lihat dari sosok Tuhan secara pribadi adalah kasih-Nya yang begitu luar biasa ya. Karena bagi saya ini hidup tanpa kesentuh dengan kasih Tuhan gak akan berubah rasanya. Jadi saya melihat kasih Tuhan tuh memang ada dan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu harusnya bisa mengalami kasih Tuhan. Ya bagi saya itu pribadi daripada Yesus sendiri. Sama seperti halnya anak-anak tidak akan bisa tumbuh dengan benar. Tidak ada tujuan hidup yang jelas jikalau tidak ada kehadiran orang tua mereka secara utuh. Tidak ada komunikasi. Seseorang akan cenderung kehilangan harapan karena tidak ada pegangan sama sekali. Dan akhirnya dia akan jatuh dalam keputusasaan dan jurang depresi. Tahukah saudara, Tuhan itu Bapa yang sangat baik. Jadi kalau hari ini, saat ini Anda adalah seseorang yang saya lagi butuh menemukan tujuan hidup saya karena mana hidup saya lagi nggak jelas. Kesehatan jiwa saya terganggu, jasmani saya juga lagi buruk. Nggak ada pengharapan lagi gitu. Di mana saya harus bisa mencurahkan isi hati saya?
Tahukah saudara, saat ini ada kasih Allah akan dicurahkan buat saudara. Di dalam hatimu, engkau cuma cukup membuka hati, lalu mengizinkan pribadi Allah yang akan hadir. Ketika ia hadir di dalam hatimu, ia akan seperti Bapa kepada anak-anaknya. Ia yang akan menuntun hidupmu. Ia yang akan memberikan teladan, contoh dalam kebenaran melalui Roh Kudus-Nya. Ia akan membawamu kepada kasih karunia-Nya ketika engkau saat ini berdoa bersama-sama dengan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda berpikir Anda sendiri. Sepertinya pertolongan itu begitu jauh. Tapi dengar baik. Dia Tuhan yang membentuk Anda. Mazmur 139 berkata, Engkau yang membentuk aku dalam kandungan ibuku. Dia tahu persis Anda dan kasih-Nya tidak pernah terbatas. Hari ini mujizat Tuhan sedang menuju kepada Anda, bahkan ada di hadapanmu. Mari bersama angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah engkau dan alami kuasa-Nya, bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna menolong engkau untuk engkau keluar dari masalahmu. Bahkan mujizat sedang terjadi saat ini. Mari sepakat kita berdoa. Bapa di surga, hari ini aku berdoa Tuhan, buat seseorang yang sedang dalam keadaan sangat putus asa dan berkata, Tuhan, Engkau di mana? Hari ini keselamatan dari Tuhan turun atas engkau. Pertolongan dari Allah yang maha tinggi, yang menjadikan langit dan bumi, sedang turun atas engkau. Terima mujizat dan alami kuasa-Nya. Dan hari ini juga Tuhan melakukannya bagi engkau. Percaya dan sepakat dan terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus pemegang kuasa di bumi dan di surga. Pengharapan apapun yang Anda sandarkan kepada Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Untuk itu terima kasih Anda sudah mau merespon ini, Anda sudah mau bangkit dan sekarang tinggal Anda bertindak. Apa tindakannya? Segera hubungi nomor yang tertera di layar Anda saat ini. Anda ceritalah semuanya. Lalu berdoalah bersama dengan konselor kami. Karena kami percaya mujizat ini sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Cobaan hidup yang begitu berat membuat ibu rumah tangga ini mulai meragukan keberadaan Tuhan. Lalu, di manakah dia bisa menemukan harapan? Berikut kisahnya. Amoy, seorang ibu berusia 36 tahun, bekerja keras menyokong ketiga anaknya karena penghasilan suaminya yang tidak menentu. Pekerjaan suami dulu supir truk. Kadang kalau sekali 3 hari dia mengirim, kadang mau 500. Kalau sekali seminggu pun dia kadang mau 500. Jadi tergantung, tidak menentu. Saya rasa tidak cukup, karena kebutuhan anak-anak kan banyak. Saya harus bekerja juga demi anak-anak. Demi mendukung ekonomi keluarganya, Amoy bekerja sebagai buruh tani di sawah. Namun pendapatan yang ia peroleh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saya hanya beli ikan asin 2.000 aja untuk saya sendiri. Kalau untuk anak-anak saya ngutangin telur aja. Penting anak-anak kan bisa makan. Saya rasanya ingin, aduh nggak bisa ini aku bilangin. Kesulitan hidup sempat membuat Amoy meragukan keberadaan Tuhan. Saya selalu berdoa tapi selalu kehidupan saya seperti ini saja. Terkadang saya mau nanya sama Tuhan, kenapa Tuhan selalu menguji aku? Kenapa Tuhan selalu mengasih cobaan?
hingga pada suatu hari Obor Berkat sebagai pilar pelayanan kemanusiaan dari Cahaya Bagi Negeri bertemu dengan keluarga Amoy melalui kemitraan dengan gereja lokal mereka, GBI Jemaat Simodong, Batubara, Sumatera Utara. Setelah mengetahui kondisi keluarga Amoy, kami pun memberikan bantuan modal kepada Amoy untuk memulai usaha warung makanan di desanya. Mulai usahanya saya hanya menjual kopi, teh manis, dan gorengan. Dan setelah 1 minggu berjalan, saya menambahkan miso. Berjalan lagi waktu, saya membuat sarapan pagi dengan mie gomak. Dan dari hasil untung itu, saya bisa menyemen warung dan memperbesar warung saya. Amoy mengatakan bahwa usaha warung makanan yang dirintisnya berjalan dengan baik dan terus berkembang. Kini, Amoy sudah bisa menyediakan kebutuhan hidup yang lebih baik untuk ketiga anaknya. Sekarang penghasilan yang saya dapat per minggu bisa mencapai 900-800. Kalau sekarang anak-anak mau makan apa aja bisa. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memenuhi doa saya, yang sudah memberkati keluarga saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung Obor Berkat, dan kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu. Dan terima kasih kepada Obor Berkat yang sudah memberikan bantuan usaha. Tuhan Yesus memberkati. Iya Bu, saya jadi ingat kemarin tuh ada temannya, jemaat gitu ya. Itu nanya, saya mau nih berdonasi, mau ke daerah mana ya yang kira-kira. Lalu saya langsung bilang, saya kasih websitenya Mitra CBN. Saya bilang, klik ini, lihat jawaban channel, semua informasi ada di situ. Betul. Terus orang itu tanya, kenapa? Karena dengan Anda bermitra dengan CBN, Anda langsung ketemu, sasarannya jelas. Seperti Bu Amoy ini, ada begitu banyak keluarga Bu Amoy seperti ini. Karena begitu klik di Mitra CBN, lalu bermitra dengan gereja setempat, CBN itu bisa hadir dan memberikan jawaban gitu loh. Ya, seperti tadi kisahnya ya. Bagaimana dalam keadaan yang sangat desperate ya. Tertekan oleh karena keadaan hidup. Tapi datang pertolongan melalui OBI dan Cahaya Bagi Negeri. Sehingga apa yang diterima itu benar-benar dia merasakan sangat-sangat berarti. Dan kita itu bekerja sama dengan gereja-gereja, sehingga gereja jadi perpanjangan tangan. Bagaimana mereka yang merawat jemaat ini, bagaimana terus mementor sehingga dia terus bertumbuh di dalam imannya, membawa harapan. Iya, harapan yang nyata yang pastinya. Ya. Dari kisah Amoy, sebuah bantuan sederhana dapat mengubah kehidupan seseorang secara signifikan. Di balik pilar pelayanan kemanusiaan Cahaya Bagi Negeri ini, ada dukungan dari para mitra yang peduli. Siapapun bisa turut ambil bagian dalam misi mulia ini. Bergabunglah menjadi mitra dengan mengunjungi website kami di donasi.jawaban.com. Anda akan dibawa ke form pendaftaran sebagai mitra. Atau scan QR Code yang ada di layar untuk berdonasi menggunakan e-wallet Anda. Satu langkah kecil dari Anda dapat menjadi cahaya besar bagi kehidupan banyak keluarga. Firman Tuhan berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Tertulis dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga. Semoga perbincangan kita kali ini semakin menginspirasi Anda untuk melangkah menuju hari depan yang penuh dengan harapan. Like dan share video ini dan subscribe channel Jawaban. Saya Maria Kesmetan. Saya Andi Otniel. Sampai jumpa ya. Tuhan Yesus memberkati.